Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas BK 6B, program studi D3 Keuangan dan Perbankan dengan nomor induk mahasiswa 19043210047. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Joni Marbun, SEMM, selaku dosen pembimbing saya. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Pembayaran Tagihan kepada Vendor pada PT Metito Indonesia. Topik pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu terdiri dari 1. Latar belakang, tujuan penulisan, teori, profil perusahaan, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Ini saya akan membahas mengenai latar belakang penulisan tugas akhir saya. Yang pertama, kebutuhan operasional perusahaan. Suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya pasti memiliki kebutuhan baik berupa barang maupun jasa untuk menunjang produktivitasnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dipenuhi agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Untuk memenuhi kebutuhan operasional, maka pembelian barang atau jasa merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Untuk menghemat waktu dan biaya, maka pembelian dapat dilakukan dengan kerjasama kepada vendor yang merupakan industri yang menghubungkan produk dari produsen kepada customer. Dengan adanya pembelian secara kredit, maka akan timbul tagihan yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilunasi dalam periode tertentu oleh pihak tertagih, yaitu perusahaan. Untuk melunasi tagihan tersebut, perusahaan membutuhkan sebuah prosedur yang tepat, efisien, dan efektif kepada pihak vendor. Tujuan dari penulisan tugas akhir saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur pembayaran tagihan kepada vendor pada Finance Departemen PT Metito Indonesia. Yang kedua, mengetahui prosedur pembayaran tagihan kepada vendor pada Finance Departemen PT Metito Indonesia. Yang ketiga, mengetahui hambatan yang terjadi dalam prosedur pembayaran tagihan kepada vendor dan solusi atas hambatan yang terjadi pada Finance Departemen PT Metito Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori singkat yang pertama, yaitu prosedur. Menurut Mulyadi, pada tahun 2016 halaman 4 menjelaskan bahwa prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Selanjutnya, sistem pembayaran. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 22-23-PBI-2020 Pasal 1 tentang sistem pembayaran, dijelaskan bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme, infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Selanjutnya, pembelian. Pembelian merupakan aktivitas untuk mendukung tersedianya kebutuhan barang maupun jasa dalam perusahaan dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas barang atau jasa, ketepatan dalam waktu pengiriman, dan harga yang menguntungkan. Menurut Nugroho Wijayanto, tahun 2011, tujuan utama proses pembelian adalah menyediakan sumber daya yang diperlukan organisasi perusahaan dengan cara yang efisien dan efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Metito Indonesia. PT Metito Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan Global Metito yang bergerak dalam desain dan penyediaan air, pengolahan air limbah, dan sistem desalinasi air. PT Metito Indonesia didirikan pada tahun 1996 di Indonesia dengan nama PT Tirta Makmur Murni. Lalu terjadi perubahan nama menjadi PT Metito Indonesia dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 24 tanggal 2 November tahun 2000.
PT Metito Indonesia memiliki beberapa set office di antara Pelabuhan Asam di Kalimantan Selatan, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun di Riau, Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, dan kawasan PLTU Punagaya di Sulawesi Selatan. Untuk alamat kantor pusat PT Metito Indonesia berada di Jalan Ampera Raya nomor 18A, Cilandak Timur, Kemang, Pasar Minggu, Kemang Selatan dengan nomor kode pos 12560 Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, kita sudah masuk ke dalam bagian isi atau pembahasan. Pada pembahasan ini mengenai dokumen yang dibutuhkan dalam pembayaran tagihan kepada vendor pada PT Metito Indonesia. Yaitu yang pertama ada purchase order atau PO. Dokumen ini dibuat oleh bagian pembelian untuk memesan atau membeli barang dan jasa sesuai dengan kesepakatan vendor. Purchase order akan dikirim ke vendor sebagai dokumen pendukung tagihan pembelian yang nantinya diserahkan ke bagian finance untuk proses pembayaran. Dokumen ini untuk mencocokkan harga dan barang yang dipesan dengan barang yang diterima sesuai dengan yang tertera dalam invoice. Sebelum diterbitkannya PO, terdapat dokumen pendukung seperti yang pertama, Purchase Request atau PR. Dokumen ini berisi permintaan barang dari departemen yang sedang membutuhkan barang untuk diserahkan ke bagian procurement atau pembelian yang akan meminta penawaran dari beberapa vendor untuk kemudian dipilih. Yang kedua, penawaran harga. Dokumen ini berisi penawaran harga, spesifikasi, dan jangka waktu pengiriman barang yang diberikan dari beberapa vendor untuk nanti dipilih oleh PT Metito Indonesia. Lalu yang kedua ada penerimaan barang atau jasa. Dokumen penerimaan barang atau tanda terima yang dikirim oleh vendor kepada PT Metito sebagai bukti bahwa barang telah diterima dan dikirim sesuai dengan pesanan dan sebagai salah satu bukti yang perlu dilampirkan pada saat penagihan. Untuk dokumen penerimaan barang ini terdiri dari dua, yaitu dari value order atau surat jalan yang merupakan dokumen fungsi sebagai surat jalan atau tanda terima barang yang diberikan oleh vendor. Yang kedua ada berita acara pekerjaan yang wajib dimintakan kepada vendor sebagai dokumen pendukung pembayaran untuk pekerjaan berupa jasa. Lalu yang ketiga ada invoice, merupakan lembar bukti tagihan atau bukti transaksi dari vendor kepada PT Metito Indonesia atas pembelian suatu barang atau jasa tagihan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Invoice dikirim oleh vendor bersamaan dengan atau setelah pengiriman barang atau jasa. Berikut informasi yang terdapat dalam invoice, yaitu nama dan alamat penjual, nomor dan tanggal invoice diterbitkannya, nama dan alamat pembeli, deskripsi mengenai barang, yaitu item, kuantitas barang, jenis barang, harga satuan barang, dan jumlah harga, nominal tagihan yang harus dibayarkan, informasi mengenai akun bank yang digunakan penjual untuk pembayaran. Selanjutnya ada faktur pajak. Dokumen ini merupakan bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP, atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Artinya ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, maka harus menerbitkan faktur sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak. Faktur pajak dikeluarkan oleh vendor, kemudian diberikan kepada PT Metito Indonesia untuk mengetahui total harga barang atas pembelian barang tersebut setelah dikenakan PPN. Selanjutnya ada kwitansi, merupakan dokumen tanda bukti sebuah pembayaran setelah melakukan maupun diterima. Biasanya dokumen ini ditandatangani oleh penjual sebagai tanda bahwa sudah menerima uang atas pembayaran dari pembeli. Selanjutnya mengenai prosedur pembayaran tagihan kepada vendor pada PT Metito Indonesia. Berikut adalah prosedurnya. Yang pertama, Finance Departemen menerima invoice dan dokumen pendukung dari vendor atas pembelian barang atau jasa. Saat invoice diterima, maka akan dibubuhi stempel penerimaan atau receipt dan diberikan tanggal sesuai dengan tanggal penerimaan invoice. Invoice merupakan dokumen penting sebagai bukti mendukung terjadinya transaksi pembayaran. Yang kedua, Finance Departemen akan melakukan pengecekan dokumen yang wajib dilampirkan. Adapun dokumen yang dibutuhkan sebagai dokumen pembayaran adalah yang pertama invoice asli, yang kedua faktur pajak asli, yang ketiga delivery order atau DO, yang keempat purchase order atau PO, dan yang kelima purchase request atau PR. Selanjutnya, Finance Departemen melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran terhadap
pengajuan permohonan pembayaran. Jika hasil verifikasi telah sesuai, maka akan dilakukan pembayaran kepada vendor, dan apabila tidak sesuai, maka dokumen dikembalikan kepada vendor atau departemen terkait untuk melengkapi dokumen. Selanjutnya, Finance Department melihat tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai dengan yang tertera dalam invoice vendor. Yang keempat, Finance Department menginput data atau menjurnal pembayaran ke dalam software akuntansi yang bernama Sage ERP ECPAC. Selanjutnya, setelah menginput jurnal, maka akan membuat file dalam bentuk CSV untuk diupload ke dalam sistem internet banking atau yang biasa digunakan oleh PT Metito adalah Bank HSBC. Setelah Finance Department mengupload ke internet banking, kemudian diteruskan kepada Direktur Human Capital untuk dilakukan authorized pembayaran dengan melampirkan file upload dari internet banking Bank HSBC yang sudah dicetak. Setelah itu, manajer finance menerima dokumen tersebut, kemudian melakukan pengecekan kembali dengan menyamakan dokumen invoice dengan dokumen lainnya yang disertakan sebelum diberikan kepada finance director untuk mendapatkan persetujuan pembayaran. Setelah mendapatkan persetujuan pembayaran dari finance director, maka dilakukan pembayaran melalui transfer antar bank. PT Metito Indonesia melakukan transfer pembayaran menggunakan Bank HSBC sesuai dengan nominal dan nomor rekening yang tertera dalam invoice kepada setiap vendor. Setelah selesai melakukan proses pembayaran, Finance Department melampirkan Payment Advice sebagai tanda bukti pembayaran. Setelah dokumen lengkap, Finance Department melakukan pengarsipan dokumen transaksi beserta dokumen pendukungnya dan diinput sesuai dengan nomor jurnal ke dalam Excel filing. Dalam perusahaan, tidak semua pekerjaan berjalan dengan lancar. Terkadang terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, walaupun sudah mengikuti prosedur yang ada. Berikut ini adalah hambatan yang dihadapi oleh Finance Department dalam melaksanakan pembayaran tagihan kepada vendor, yaitu kurang lengkapnya dokumen pembayaran dari vendor atau departemen terkait sehingga tidak dapat langsung melakukan pembayaran, seperti purchase order yang belum ditandatangan oleh vendor sebagai tanda bahwa vendor telah menyetujui purchase order tersebut. Delivery order yang belum dilampiri yang berfungsi sebagai tanda bahwa barang telah diterima. Tidak adanya faktur pajak untuk invoice yang terkena pajak. Atas hambatan yang dihadapi Finance Department tersebut, maka PT Metito Indonesia memiliki solusinya, yaitu melakukan pemeriksaan dokumen secara teliti dari vendor yang telah diterima, memberitahu dan meminta kepada vendor untuk melengkapi dokumen yang belum terlampirkan. Setelah melakukan pengumpulan data dan penelitian tentang prosedur pembayaran tagihan kepada vendor pada PT Metito Indonesia, maka saya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dokumen dalam pembayaran. Dokumen yang dibutuhkan ditentukan berdasarkan kebijakan QHSE FIN Kota 02 yang sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP perusahaan, yaitu purchase order, purchase requisition, penawaran harga, delivery order, invoice, faktur pajak, dan juga kwitansi. Lalu yang kedua, prosedur pembayaran kepada vendor. Berdasarkan kebijakan perusahaan, dimulai dari penerimaan invoice atas pembelian barang atau jasa dari vendor oleh Finance Department, lalu Finance Department melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, verifikasi dokumen, melihat jadwal pembayaran, lalu menjurnal pembayaran, mengupload ke dalam internet banking, melakukan authorize kepada Direktur Human Capital, Manager Finance, dan Direktur Finance. Setelah mendapat otorisasi pihak berwenang, Finance Department melakukan pembayaran dengan transfer antar bank, dengan mencetak bukti pembayaran berupa payment advice, lalu pengarsipan dokumen dengan melakukan filing. Yang ketiga, hambatan dan solusi dalam pembayaran tagihan. Hambatan yang dihadapi oleh Finance Department dalam pembayaran tagihan kepada vendor yaitu kurang lengkapnya dokumen pembayaran dari vendor atau departemen terkait sehingga tidak dapat langsung melakukan pembayaran. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan pengecekan dokumen secara teliti.
Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan, berikut adalah beberapa saran yang bisa saya berikan kepada PT Metito Indonesia. Yang pertama, sebaiknya divisi terkait yang berhubungan langsung dengan vendor dan divisi keuangan lebih teliti dalam melakukan pengecekan dokumen sehingga proses pembayaran tagihan dapat berjalan lancar. Yang kedua, diharapkan departemen pengguna memberitahukan dokumen yang harus dilampirkan kepada vendor secara tegas dalam melakukan transaksi pembelian. Sekian presentasi laporan penulisan tugas akhir dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing saya yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi saya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.